Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat dalam belajar di rumah. Anak-anakku, sebelum kegiatan belajar kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, muatan bahasa Indonesia. Pembelajaran 1 menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita. Berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita atau yang memiliki sifat baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama atau tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Dalam pembelajaran 2, mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Adapun tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan protagonis. Sebagai contoh cerita, yaitu asal mula Danau Toba. Di wilayah Sumatera hiduplah seorang petani yang rajin. Setiap hari ia menggarap ladang mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Suatu hari ia pergi ke sungai bermaksud mencari ikan. Sesampainya di sungai, ia segera melempar kail yang dibawanya sambil menunggu. Ia berdoa agar hari ini mendapatkan banyak ikan. Beberapa saat kemudian, kail tersebut tampak bergoyang-goyang. Ia segera menariknya dan merasa senang karena mendapatkan ikan besar. Petani itu memandangi ikan hasil tangkapannya. Betapa terkejutnya petani itu ketika mengetahui ikan tersebut dapat berbicara. Ikan itu memohon kepada petani untuk membiarkannya tetap hidup. Tanpa bertanya, ikan hasil tangkapannya ia kembalikan ke dalam air. Namun, petani itu terkejut ketika ikan tersebut berubah menjadi seorang putri yang cantik. Ikan itu menjelaskan kepada petani bahwa ia adalah seorang putri yang dikutuk karena melanggar aturan kerajaan. Ia sangat berterima kasih kepada petani karena telah membebaskan dari kutukannya. Ia bersedia menjadi istri petani sebagai balas budi. Petani itu menyetujui dan jadilah mereka sepasang suami istri. Mereka berjanji untuk tidak menceritakan asal-usul sang putri. Jika janji tersebut dilanggar, akan terjadinya malapetaka. Beberapa waktu kemudian mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki yang tumbuh menjadi anak yang tampan dan kuat. Anak tersebut memiliki kebiasaan yang selalu merasa lapar hingga semua jatah makanannya dilahap tanpa sisa satupun. Suatu hari ia mendapatkan tugas mengantar makanan untuk ayahnya ke sawah. Sebelum sampai di tempat ayahnya bekerja, semua makanan tersebut dilahap habis olehnya hingga ia tertidur di gubuk sambil menahan lapar. Petani itu pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, ia melihat anaknya tidur di gubuk dan segera membangunkannya. Setelah anaknya terbangun, petani itu segera menanyakan makanannya. Anak itu mengatakan bahwa makanannya sudah habis ia makan. Mendengar jawaban anaknya, petani itu marah dan menyebut si anak sebagai anak ikan.
Tanpa sadar, petani tersebut telah melanggar janjinya dengan istrinya. Seketika itu, anak dan istrinya lenyap. Dari bekas injakan kaki petani, semburlah air yang sangat deras meluap tinggi membentuk sebuah danau. Danau itu hingga kini dikenal sebagai nama Danau Toba. Kita sudah menyimak cerita asal mula Danau Toba. Sekarang kita menentukan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut. Tokoh protagonis putri ikan, tokoh antagonis petani dan anak petani. Pembelajaran ketiga, kita akan menulis tokoh dan sifat pada teks fiksi. Untuk mengetahui sifat tokoh, kamu perlu membaca cerita fiksi tersebut secara berulang-ulang dan memahami jalan ceritanya. Selain itu, kamu dapat mengetahui dengan jawaban pertanyaan yang berkaitan dengan watak tokoh tersebut. Sebuah cerita dapat kita nikmati ketika kita mengenal tokoh cerita, serta memahami jalan cerita dari awal hingga akhir. Cara untuk memahami sebuah cerita dapat dilakukan dengan membagi cerita menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir secara cepat. Lalu, kita harus mencari kalimat atau kata kunci dari sebuah cerita tersebut. Apabila menemukan kalimat atau kata kunci, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan isi cerita. Cerita dengan tokoh tunggal lebih mudah dipahami isinya, karena kita hanya fokus pada jalan cerita tanpa harus mengingat banyak tokoh. Menyebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Setiap cerita memiliki alur, latar, dan tokoh yang berbeda. Ketika hal tersebut membuat cerita menjadi enak dibaca. Alur cerita mempengaruhi panjang pendeknya suatu cerita. Latar menggambarkan lokasi dan waktu cerita tersebut. Sementara itu, kamu juga dapat sikap para tokoh melalui kalimat-kalimat dalam cerita tersebut. Selain cerita fiksi, cerita rakyat juga memiliki tokoh. Cerita rakyat juga disebut juga legenda. Tokoh dalam cerita rakyat terdiri dari tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kamu dapat mengetahui nama sifat para tokoh setelah membaca cerita dengan seksama. Ayo, manakah yang merupakan tokoh protagonis dan antagonis dari cuplikan cerita berikut? Malam itu, Sang Kuryang bertapa. Dengan kesaktiannya, ia mengarahkan para pengawal untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Dayang Sumbi diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna merah di timur kota, Sang Kuryang mengira bahwa hari sudah menjelang pagi. Ia pun menghentikan pekerjaannya. Ia sangat marah karena tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Dengan kesaktiannya, Sang Kuryang menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadilah banjir yang besar yang melanda seluruh kota. Ia pun kemudian menendang sampan besar yang dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung yang diberi nama Tangkuban Perahu. Nah, menjelaskan hasil identifikasi jenis tokoh-tokoh dalam teks fiksi atau fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Dalam fabel, sifat-sifat manusia, hewan,
tertentu. Fabel memiliki jalan cerita seperti manusia. Beberapa hewan dipilih memiliki sifat-sifat tertentu, misalnya kancil menggambarkan kecerdikannya, serigala menggambarkan keserakahannya, burung elang menggambarkan kegagahan, harimau menggambarkan kekuatan dan kesombongan, semut menggambarkan kerja sama. Nah, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.